Halo, halo, halo. Ketemu lagi bersama saya di Tips and Tricks bersama Mary Kristuti pastinya ya. Dan malam hari ini karena banyak banget sebenarnya dari kapan tahu udah pada nanyain ke saya, Tante bawain dong DISC gitu. DISC tipe kepribadian buat apa? Oh, ternyata pada pengen tahu mereka termasuk yang mana dan gimana menanggulangi kekurangan-kekurangan dari apa yang mereka rasakan. Bahkan mereka juga pengen tahu orang lain tuh tipe kepribadiannya apa. Jadi mereka bisa adjust, bisa menyikapi, dan bisa beradaptasi dengan orang-orang yang memiliki tipe kepribadian yang berbeda. Nah, saya nggak sendiri guys ya, karena Tante Mary kalau sendiri nggak jadi apa-apa. Kalau kata orang satu itu mati, satu tambah satu menjadi tidak terhingga, ya kan? Kemarin dengan banyak bintang tamu, banyak narasumber. Sekarang kembali lagi dengan seorang coach yang kemarin hadir, persis kemarin bantuin kamu ngebahas tentang incivility. Ayo siapa dia? Nah, untuk kalian yang baru masuk, tolong bantu Tante Mary jangan nonton di bawah 5 menit ya. Jangan di-like sebelum 5 menit ya. Masuknya spam, guys. Oke? Kasihan nanti. Nah, mendingan nonton sampai habis biar ilmunya keserap dengan sempurna. Kalau kira-kira berguna, di-like terus share ke teman-teman yang mungkin juga membutuhkan. Karena kalau kalian ikutan tes ini di internet, kalian juga biasanya perlu berkonsultasi dengan para pakar. Makanya Tante Mary menghadirkan pakar-pakar di channel Tante Mary biar kalian tuh ngerasa kebantu. Jadi biar timbullah cinta kalian kepada channelnya Tante Mary. Ya, oke, kalian sambil makan silakan, sambil minum silakan. Jangan lupa put komen, tinggalkan jejak ya. Nah, Tante Mary akan mengundang bintang tamu atau narasumber ya pada malam hari ini yaitu Coach Fahri Firdaus Alba. Yeay! Hai Coach. Kok ketawa? Halo, enggak apa. Iya, rame ya rame. Saya Oh jadi ingat iya. waktu pertama kali saya ketemu sama Coach Mary itu di pertemuan CVRCD tuh. eh, Waktu itu lagi dipasangin clip on, Oh iya. dipasangin clip on terus saya cuma bilang begini, ini dipasangin clip on rame banget ya, pas cuma dipasangin clip on. Jadi saya ya apa namanya memorize lagi, oh iya ya, apa namanya melihat sosok Mary rame banget. Truly saying ya. Aku kalau nggak Eh, dikasih tahu itu dirimu itu nggak ngeh loh itu dirimu. Abis dirimu diem aja kayak dirimu tipe orang yang diem ya. eh, ya kira-kira gitu, kurang lebih gitu. Ini kalau boleh apa namanya, bukan curhat ya, tapi kembali ke lalu. eh, Dulu ada alasan kenapa saya apa seorang Fahri itu diem karena dulu baru bisa ngomong huruf R itu umur 15 tahun atau tepatnya kelas 1 SMA. Jadi itu saya cadel Coach Mary selama 15 tahun. Maksudnya baru kelas 1 SMA baru bisa ngomong R. Jadi self esteemnya itu di bawah banget, di bawah turun. Jadi itulah apa namanya jejak diamnya ya itu. Mungkin kalau hari ini nggak bisa ngomong R, mungkin saya juga nggak akan seperti ini jadinya. Gitu Oh kira-kira. gitu. Iya, jadi ini mulai bisa naik lagi self esteemnya itu setelah bisa ngomong huruf R. Setelah nggak cadel Latihan terus. lagi. Latihan Kenapa? terus. Latihan Latihan. terus. Latihannya itu waktu itu sambil lompat-lompat. Jadi saya julurkan lidah tuh sambil lompat-lompat kayak ular gitu loh. Gitu-gitu. Ini truly benar. Saya nggak bohong. Jadi sampai lompat-lompat gitu. Dan itu kurang lebih 1 bulan latihan sampai akhirnya bisa, bisa akhirnya nggak cadel lagi. Gitu. Ih, ini kayaknya channel saya nih kayaknya bahagia banget ya. Kemarin nurunin tekanan darah tinggi dengan senyum-senyum dan sembuh. Sekarang sadar bisa ngomong lompat-lompat sambil julurin lidah. Wah, Iya, tipsnya banyak banget. itu beneran. Ini beneran, beneran bisa gitu, Oh, oke. bisa So nice ya. dilakukan. Iya, Oke, so nice ya. Info baru ya guys ya. bisa. Jadi kalau ada yang bilang cadel nggak bisa dibetuli bisa gitu. Dan saya salah satu orang yang berhasil tidak cadel. Ih keren, ih keren, ih keren. Iya ampun. Tepuk tangan dulu dong,
else. But coach, whatever it is, kita nih semua manusia nggak ada yang sempurna, ya kan? Terlebih dari penampilan fisik atau apapun itu, yang terpenting adalah isi hati dan isi pikiran kita, gitu kan? Yang kita bisa tabur itu kan isi hati, kebaikan, ilmu, gitu ya. So I don't mind to have everyone gitu, termasuk untuk saya. Last year ya, sekitar bulan April itu saya juga di pabrik saya terima difabel untuk di bagian QC. Anak tunarungu, tunawicara itu kerja di bagian QC di kantor saya. Karena chance-nya harus kebuka untuk mereka semua, dan emang ada easy aja buat mereka karena mereka nggak banyak ngomong, paling kita nulis gitu aja sih. Tapi apapun itu semua manusia sama kan? Iya. Setuju. Oke. Nah, Coach Fahri, kita balik ke topik bahwa banyak yang nanya tentang DISC. Nah, makanya pengen banget Coach Fahri untuk bantuin untuk bukain apa sih DISC gitu. Oke ya. Jadi saya mulai lagi. Jadi pada dasarnya secara naluri ya, manusia itu ketika bertemu dengan individu lain, dia secara otomatis akan melakukan pemetaan. Pemetaan itu memilah-milah. Jadi misalnya kayak waktu saya ketemu pertama kali dengan Coach Mary, saya langsung melakukan pemetaan ya. Oh, ini orangnya rame dan sekitarannya juga rame semua gitu ya, berarti satu frekuensi. Jadi secara alami manusia itu melakukan pemetaan terhadap individu lain ya, dengan panca indera yang dia miliki, dia akan mendengar, dia akan melihat, dia akan mencoba untuk mengetahui seluruh yang dimiliki dari individu tersebut. Itu jadi secara naluri ya, secara alami semua individu. Jadi artinya tidak ada yang bisa melakukan ini apakah orang-orang yang maaf tanda kutip punya pendidikan lebih tinggi, tidak, tapi seluruh manusia sama ketika bertemu dengan individu lain, dia selalu melakukan pemetaan terhadap individu tersebut. Itu secara alamiah. Yang berikutnya adalah saya harus luruskan dulu begini, karena DISC itu sebetulnya bukan kepribadian. DISC itu adalah perilaku yang bertanggung jawab. Jadi kontekstualnya, jadi gini. Kenapa akhirnya disebut dengan kepribadian ya? Jadi di masyarakat itu gini, kalau di setiap orang melihat individu lain itu, ketika dia memunculkan kebiasaan yang sudah menetap di dirinya atau habitnya, itu akhirnya diberikan semacam semacam justifikasi bahwa itu pribadinya. Contoh misalnya begini, saya lagi ngumpul nih sama teman-teman gitu, terus tiba-tiba saya nguap gitu ya, saya lupa tutup mulut, saya lupa tahan, terus terbuka mulut saya, langsung dicap, pribadinya pasti nih nggak oke nih karena nguap di depan umum misalnya kayak begitu. Nah, DISC adalah bagian dari perilaku yang bertanggung jawab ketika dia menghadapi sebuah situasi atau kondisi di mana lingkungan dia berada. Kemudian DISC ini bisa berubah drastis. Jadi gini, misalnya teman-teman dites nih ya, dites DISC. Halo, kenapa, Coach? Suara saya kurang jelas? Gimana? Halo? Oke kah suara saya, Coach Mary? Monitor? Halo, Coach Mary? Suara saya, ini saya nggak tahu nih pemirsa masih dengar nggak suara saya, boleh di komen atau gimana biar saya masih meneruskan. Oke. Coach Mary-nya mendadak hilang. Gak apa-apa, saya teruskan aja ya teman-teman semua, nanti Coach Mary bergabung lagi. Jadi karena itu bukan kepribadian, itu adalah bagian dari perilaku yang yang ketika dia menghadapi situasi dan lingkungan di mana dia berada. Kemudian teman-teman semua, rekan-rekan semuanya, kalau kita dites nih DISC ya, kita dites DISC baik yang secara online maupun yang secara manual, nanti ketika 1 jam kita brainstorming nih, kita ngobrol, kita diskusi, itu bisa berubah secara drastis.
ya bisa berubah secara drastis. Nanti saya buktikan bagaimana caranya, ya. Itu bisa berubah. Jadi artinya apa? Jadi secara kontekstual bahwa DSC itu bukan sebenarnya saya mau luruskan bukan kepribadian. Yang berikutnya adalah DSC itu adalah salah satu cara untuk setiap individu memahami atau berintegrasi dengan individu lainnya. Jadi salah satu cara atau salah satu jalan agar setiap individu bisa berinteraksi dengan individu lain. Kemudian rekan-rekan semuanya, selain selain apa namanya, selain sebuah cara untuk bisa berinteraksi dengan individu lain, DSC ini merupakan juga yang bisa kita bahan DSC ini bisa kita pegang sebagai dasar untuk kita melihat ke dalam diri kita, ya. Selanjutnya teman-teman, nanti misalnya saya akan memaparkan nih, ya, dari D, I, S, C, ya. Kita akan jelaskan secara detail tentang DSC ini. Teman-teman nanti bisa cek kira-kira mana yang sering muncul secara perilaku atau yang sering ini. Halo Coach Mary, bergabung lagi. Kalau mental tadi mohon maaf saudara-saudara. Oke, lanjut Coach. Iya, Bentarnya udah nongol iya. sebentar. Oke, ya. Oh, nanti dulu Coach Mary. Nanti dulu nggak apa-apa. Apa ini slide-nya ya? Nanti dulu Iya. nggak apa-apa. Saya opening dulu. Jadi Monggo. tadi saya sampai bahwa DSC ini merupakan satu cara supaya kita untuk bisa integrasi dengan yang lainnya. Nah, maka ada pertanyaan begini, teman-teman. Pasti ada pertanyaan. Kalau sekarang kita belajar DSC, yang di sana tidak belajar DSC, mungkin nggak kita bisa berinteraksi atau tetap bisa bersinergi dengan individu yang tidak belajar DSC? Ya, bisa, ya bisa. Tetap bisa, karena di dalam posisi itu kita selalu mengaktifkan yang namanya frekuensi agar kita bisa berinteraksi dengan orang atau individu yang lainnya. Jadi intinya adalah teman-teman, sekali lagi saya simpulkan di awal bahwa setiap individu pasti akan memapping, ya, secara naluri, secara alamiah dia akan memapping individu lain ketika bertemu dengan individu yang lain yang berbeda atau yang belum dikenal. Kemudian yang kedua adalah saya meluruskan DSC sebenarnya bukan kepribadian, tapi adalah perilaku yang bertanggung jawab, responsibility dari setiap keadaan lingkungan yang dia alami. Yang ketiga adalah DSC merupakan salah satu cara atau satu jalan untuk kita bisa mengenal individu lain. Itu kira-kira Coach Berry. Oke, oke. Coach Fahri, kalau tadi dibilang salah satu bukan tipe kepribadian, bedanya sama kayak sanguin, melankolis, kolerik itu gimana? Oh iya, ya itu jadi dulunya itu ya, kalau dalam ilmu psikologi itu dulunya setiap orang kan, psikologi itu artinya ilmu kejiwaan. Kalau diartikan ya dari kata psike dan logos, itu ilmu tentang jiwa. Tapi sayangnya jiwa itu tidak bisa dilihat, dia hanya bisa dinilai ketika dia berperilaku. Jadi kontekstualnya ilmu psikologi adalah ilmu perilaku, dan DSC ini adalah salah satu ilmu psikologi paling modern. Jadi orang yang tidak belajar psikologi secara detail di dalam universitas bisa belajar di ISC, bisa bisa langsung memahami bentuk-bentuk model, ya. Kemudian bagaimana tentang ada melankolis dan sebagainya. Dulu pertama kali ilmu psikologi itu difilosofiskan dengan bentuk tubuh. Bentuk tubuh. Itu ngeceknya itu dari bentuk tubuh, ya. Orang yang agak kurus tinggi, dia biasanya agak kaku, agak tertekan gitu ya. Orang yang gemuk ini orangnya easy going. Itu nanti cikal bakalnya yang orang-orang I. Orang yang badannya agak gemuk, gempal gitu ya, saya bilangnya gempal, itu orangnya yang easy going. Terus orang-orang dengan yang punya postur tubuh yang ideal, ya, yang dia kalau sekarang tuh namanya workout ya, gitu ya. Itu orang-orang yang memiliki sifat ya kira-kira begitu ya. Dia punya sifat yang ketegasan dan sebagainya. Itu dulu. Jadi sekali lagi pada akhirnya seluruh aspek yang dibilang sanguin, melankoli, kemudian ada apa lagi tuh? Koleris itu adalah salah satu bentuk cara individu untuk mengklasifikasi perilaku setiap orang. Jadi supaya
pada akhirnya tujuannya adalah untuk mempelajari. Jadi tujuannya itu mempelajari, bukan untuk menetapkan ya, menetapkan bahwa oh kamu pribadinya ini, oh tidak. Gitu. Karena tadi saya sudah sampaikan Coach Mary bahwa setelah kita dites di ISC 1 jam nih, 1 jam ya. Anggaplah gini, hasilnya D. Orangnya dominan, orangnya punya daya punya tingkat kompetitif yang tinggi. Terus saya ajak brainstorming. Brainstormingnya kayak begini, 1 jam. Ini bisa berubah drastis. Saya bilang begini, ini contohnya ya, contoh brainstormingnya. Apakah Anda pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan Anda? Pernahkah Anda mengalami kesakitan yang paling sakit dalam kehidupan Anda? Disitulah sebetulnya Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Dan Anda hanya bisa pasrah, pasrah, dan pasrah. Jadi 1 jam nih kita brainstorming seperti itu bisa drastis Coach Mary. Setelah itu dites lagi 1 jam. Itu akhirnya munculnya bukan D-nya, bisa jadi S-nya naik, bisa berubah. Karena ada bentuk pola pikir, ya waktu saya bilang dia untuk pasrah, untuk pasrah, untuk pasrah, untuk bicara soal kesakitan, kenyamanan, nggak bergerak. Karena orang dominan ini kan tingkat bergeraknya kan cukup tinggi. Saya paksa dia untuk brainstorming, saya turunkan tensi dia, yang dia ingat adalah kata-kata pasrah, kata-kata terima takdir, dan sebagainya, itu bisa berubah. 1 jam. Bisa berubah. Dites lagi, itu bisa drastis, hilang D-nya tidak ada. Tapi sekali lagi, namanya brainstorming, bukan brainwash, brainstorming. Jadi dia diskusi. Ketika kita ngomong begitu, dia ngomong, dia akan merespon, saya respon balik, tapi yang dikeluarkan adalah tingkat kepasrahan dirinya. Nah itu bisa berubah. Jadi saya garanti bisa berubah. Artinya berarti hal itu membuktikan bahwa itu bukan pribadi, tapi memang perilaku yang bertanggung jawab. Gitu Coach. Oh oke. Karena oke. Sebelum kita bahas yang lain, ada pertanyaan sebenarnya yang pengen banget saya tanyain ya. Katanya gini, sekarang bisa INFJ, besok berubah jadi apa gitu. Nah, ntar ya. Kita bahas dulu slide-nya. Oke. Nanti penuh. Oke. Iya. Silakan yang bertanya, silakan nanti ya sambil Coach Fahrinya jelasin dulu materinya. Udah saya naikin. Oke. Kayaknya di zoom out dulu. Saya biar masuk utuh. Biar kata oke betul di zoom out dulu. Gambarnya saya mulai belum ke tengah. Monggo. Betul. Oh, saya langsung jelaskan saja ya. Saya ini terima kasih Sel. Saya mulai dari D dulu karena urutannya DISC ya. Jadi setiap individu ini punya 4-4-nya, teman-teman semua. Ada 4-4-nya. Kita punya 4 komponen ini, ada D, I, S, C. Kita punya 4-4-nya. Tapi di antara 4 ini selalu ada yang paling tinggi nilainya ketika dilakukan semacam assessment. Ya, semacam assessment penilaian ya. Kemudian teman-teman lihat di situ D itu ya di D yang di lingkaran potongan D itu yang warna hijau itu yang paling tengah ada result. Jadi D itu dari kata dominan, driver, mengendalikan ya, result. Dia selalu bicara hasil. Jadi orang yang selalu bicara hasil biasanya punya perilaku dominannya cukup tinggi, D-nya cukup tinggi, ya. Kemudian kita geser lagi, jadi gampang sekali untuk mengeceknya, ya. Jadi pegang saja di tiap komponen perilaku D, I, S, C itu kata kuncinya. Kalau D bicara soal hasil, ya. Kalau I dari kata influence, dari kata impresi atau kesan, itu extrovert yang terbuka, itu ambil kata kuncinya enthusiasm, antusias. Jadi orang yang rame, orang yang tidak ada dendam, ya, yang wajahnya itu mukanya itu selalu berbinar-binar, ketawa gitu, itu pasti orang ya. Ini ngeledek atau apa ya? Ya itu pasti orang I. Jadi kata kuncinya orang I pasti antusias ya, senang untuk antusias. Kemudian orang S steadiness atau tetap. Steadiness ini adalah perilaku yang biasanya umumnya mereka tetap atau bicara soal kenyamanan, steadiness. Tidak mau berubah, agak sulit menerima perubahan. Dan kata kuncinya adalah S support, yaitu butuh dukungan. Gitu ya, butuh dimotivasi, butuh dirangkul, butuh dia kalau bahasa kita nih kalau lagi sedih sini ini ada bahu gitu ya. Come to mama. Ini come to mama ya, itu orang S ya. Kemudian yang terakhir C. C ini consciousness
itu kata kuncinya akurasi, ketepatan. Ya, orangnya detail, kemudian ya itu kata kunci ya di tengah-tengah tadi ya. Detail, kemudian mereka selalu bicara ketepatan dan punya standar tinggi. Ya, jadi kata kuncinya gampang sekali untuk melihatnya. Yang bicara soal hasil, yang bicara soal antusias, yang bikin rame ya. Kalau bikin event itu pasti I. Yang bicara soal ya nyaman, perubahan, yang penting nyaman. Yang penting tuh kerja. Ya, misalnya dia sering ngomong gini, ya kita harus banyak bersyukur. Wah, ini pasti orang steadiness nih. Pasti perilaku steadiness yang paling sering itu. Kemudian yang C, akurasi, ketepatan. Ketepatan tuh detail. Nah, teman-teman semuanya perhatikan. Ada potongan yang 4 ini, D, I, S, C. Di antara 4 ini ada 2 nilai yang pasti tinggi. Di antara 4 ada 2 nilai yang tinggi. Bisa kanan kiri, kiri kanan, atas bawah, tapi menjelang tidak mungkin. Ya, saya ulangi ya. Bisa berpasangan DI, ID, IS, SI, DC, CD, CS, SC. Tapi tidak mungkin bersilang. Tidak mungkin DS, SD tidak ada. Tidak mungkin karena DS ini potongannya atau sifatnya bertabrakan. Jadi kalau teman-teman misalnya I, anggaplah I perilaku yang sering muncul I. Bisa jadi ID atau IS. Ya, bisa ke atas, bisa ke bawah, atau ke kanan kiri. Tapi tidak mungkin IC. IC tidak mungkin. Ya, jadi teman-teman harus pegang itu dulu. Jadi dua komponen. Kanan kiri, atas bawah, tapi silang tidak mungkin. Ya. Gitu. Jadi itu yang harus diingat. Jadi kalau ada 2 yang nilainya tinggi, pasti kanan kiri, atas bawah. Tidak mungkin bersilang. Itu yang harus teman-teman ingat untuk memudahkan memahami komponen DISC ini ya. Sekarang saya boleh langsung Mam atau Mam ada Mary, Coach Mary ada ada yang ingin di-share juga atau apa? Atau saya lanjut atau gimana? Lanjut aja, kayaknya menarik sekali. Lanjut aja ya. Oke, boleh diturunkan PDF-nya di bagian bawah. Gitu. Nah ini ada kata kunci kelebihan. Turun dikit lagi, satu lagi. Turun lagi. Ini yang kedua ya? Yang kedua apa yang ketiga? Ntar dulu saya juga. Halaman keberapa itu? Di bawahnya ini. Sorry, di bawahnya ini. Di bawahnya ini Nah, ini pertanyaan utama mereka. Ya. Pertanyaan utama mereka. Kalau mereka bertanya, selalu maaf, naik lagi. Sebentar. Naik lagi. Pertanyaan utama mereka. Yes. Okay. Nah, ini. Ya. Jadi pertanyaan utama mereka kalau mereka bertanya selalu mengatakan apa? Ya udah, apa? Nah, itu pasti orang-orang dengan perilaku D. Apa? Gitu kan. Untungnya buat saya apa? Kapan ditransfer? Kapan misalnya begitu ya. Kapan ditransfer? Itu pasti orang-orang dengan perilaku D ya. Udah jangan muter-muter. Iya, kapan? Nah, gitu ya. Itu orang dengan perilaku D itu. Kemudian kalau I pertanyaannya yang paling terbesar adalah dengan siapa? Karena antusias perilaku I itu cenderungnya adalah dia berhubungan dengan individu lain. Dia bersedia ditempatkan dimanapun, yang penting dia harus cek sama dengan siapa dia berpartner misalnya. Kamu saya pindahkan ya keluar Pulau Jawa sama siapa? Gitu. Tapi kalau ditanya, kamu pindah aja keluar Jawa, yang saya dapat apa? Lain cerita ya. Begitu dia bilang saya yang dapat apa, perilakunya dia. Kalau yang dengan siapa, dia nggak peduli. Yang penting dengan siapanya, gitu ya. Terus turun yang di S-nya ya di bawah I ada S. Menggunakan perasaan. Iya, terus bagaimana? Jadi bagaimana? Kalau sering tanya bagaimana, insecure, tidak aman. Itu biasanya perilaku S. Perilaku S-nya cukup tinggi. Iya, jadi iya bagaimana? Iya, oke. Bagaimana? Nah, itu dia selalu menggunakan pertanyaan bagaimana, how. Gitu. Terus lain lagi kalau yang C, yang akurasinya tinggi. Selalu nanya, ya ini kenapa? Kok gagal? Iya kenapa? Jelasin kenapa. Nah, ini gitu. Kok pulangnya terlambat? Iya kenapa? Kenapa gitu. Itu macet, mah. Iya kenapa? Macet. Gitu ya. Jadi
beda komponen. Jadi pertanyaan ketika mereka bertanya itu sudah langsung bisa kelihatan, ya, bisa kelihatan apa namanya dia perilaku yang condongnya apa, D, I, S apa C, gitu ya. Itu teman-teman bisa kunci. Jadi saya kunci lagi ya. Udah ada 2 kesimpulan. Kalau D, perhatikan kata kuncinya adalah hasil dan apa. Ya, hasil dan pertanyaannya apa. Kalau yang perilakunya I itu adalah antusias dan dengan siapa? Antusias dengan siapa? Kalau perilaku S nyaman bagaimana? Ya, nyaman bagaimana? Oke ya. Kemudian kalau yang C kata kuncinya ada akurasi, ya kenapa? Akurasi kenapa? Itu kata kuncinya dipegang itu. Jadi begitu kita udah ketemu ketika mereka mengeluarkan kalimat itu, oh bisa langsung dikunci. Oh ini pasti perilakunya lebih condong ke yang bagian mana, gitu ya. Kalau gitu kita langsung kalau saya yang penting berapa? Ini dari sel kalau saya yang penting berapa? Ini kayaknya katanya dominan juga ya dari kata kuncinya ya. Oke, diturunkan lagi. Diturunkan lagi Sebentar, ya. sebentar Coach Oh iya, Fahri, oke, itu oke. apa yang now big picture parts letter Oh, itu oke. apa? Oh, oke, oke. Yes, oh ya, sorry. Kalau ini ya, kalau D dengan I itu sama, ya. Now itu artinya dia bertindak sekarang. Makanya perilaku D dengan I itu adalah mereka paling cepat mengambil keputusan, tapi sering salah. Cepat mengambil keputusan tapi juga sering salah. Ya karena jadi gimana Pak? Ya udah begini aja ya, gitu. Gak dikalkulasi. Pokoknya bereskan. Bereskannya gimana Pak? Ya pokoknya bereskan, udah kamu bereskan. Nah itu biasanya yang penting sekarang dibereskan. Itu yang komponennya lebih kepada D dan I now. Mereka menggunakan kata kunci sekarang gitu. Dan mereka melihatnya besar, big picture. Helicopter view. Big picture helicopter view, makanya perilaku D itu memang kebanyakan mereka bisa jadi leader dan orang I jadi leader. Ya mereka karena mereka melihatnya hal besar gitu ya, dan mereka identifikasinya juga tidak suka dengan hal yang detail gitu gitu. Jadi apa namanya mereka melihatnya dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Kemudian ya kalau di bawahnya C dan S mereka bisa melihat perbagian-perbagian part gitu gitu ya. Kenapa kamu sedih misalnya begitu? Kenapa kamu sedih? Oh, kalau yang DI ya ada masalah lah, apalagi gitu ya. Itu DI. Tapi kalau CS iya, itu gini loh, yang saya lihat ya, tadi tuh dia habis dimarahi oleh pimpinan. Kemudian dia ditelepon, anaknya masuk rumah sakit. Nah, itu kalau CS per detail gitu ya, lampir detail. Dan orang CS itu letter tuh menunda apa? Menunda untuk mengambil keputusan. Ya, Pak gimana Pak keputusannya? Sebentar, saya kalkulasi dulu. Itu pasti perilakunya C yang lebih tinggi. Saya kalkulasi dulu. Sebentar, saya pertimbangkan dulu. Sebentar, saya hitung dulu untung ruginya. Nah, itu biasanya C dan S sama menggunakan letter nanti. Dan DC, DC ya, itu di tengah-tengahnya ada task. Orientasinya lebih kepada tugas. Gitu ya. Makanya DC ini kalau saya boleh bilang apa ya, perilaku DC ini kalau dia tinggi, dia tidak terlalu memperdulikan individu lain gitu ya. Yang penting tugas selesai gitu ya. Mau dengan cara apapun, dengan bagaimanapun, yang penting tugas selesai. Ya bereskan. Pokoknya beresin lah. Itu DC. Jadi agak sisi humanisnya agak kurang gitu ya. Kalau IS itu ada garis tengahnya ada people. Orientasinya kepada individu. Jadi misalnya apa Pak kamu udah makan. Nanti kalau nggak makan sakit loh. Nanti tugasnya malah nggak selesai kalau kamu sakit. Nah begitu. Gitu. Terus kalau DC kamu belum makan, gimana sih? Bukannya makan mau ngerjain tugas. Kalau mau makan, kalau mau ngerjain tugas tuh makan dulu. Nanti nggak selesai lagi tugasnya. Nah, ini contoh. Contoh jadi orientasinya udah berbeda ya. Satu dengan tugas, satu orientasinya dengan people. Ya. Jadi itu gambarannya Coach Mary. Now big picture, parts, letter ini potongan-potongannya
uh, menyesuaikan dengan perilaku yang sering muncul. Itu Oke, Coach Mary. oke. Nah, sebentar Mbak Seli, coba deh. Coach, tadi kayaknya di page 1 di awal itu yang gambar lingkaran kan ada pecahan tuh ya, ada pecahan. Nah, di Iya, iya, antara itu ada tulisan kayaknya lupa deh. kata-kata Saya ada ada penasaran. kalimat lagi. Ada kalimat lagi. Ada Oke, kata lagi boleh, kan boleh. belum? Boleh. Atas lagi, atas lagi. Yang Nah, nih, atas lagi. Nah, nah ini itu bawah lagi yang bulat bola sayang. yang bulat. Ya. Nah, Nah, ini itu ya. kan ada result, ada action. Nah, action tuh yang di simpangan. Di simpangan ya. Itu Ah, DI juga action. Jadi I sama D sama-sama bicara aksi. Jadi aksinya cepat, bertindaknya cepat. Gitu ya. Itulah kenapa mereka menggunakan big picture dan juga mereka bicara now. Karena antara DI itu actionnya juga tinggi. Ya, jadi DI sama-sama punya aksi. Ya. Kemudian coba kalau kita lihat bagian bawahnya di antara enthusiasm sama antara support itu IS collaboration, lebih kepada sisi manusianya. Kolaborasi dulu, kerjasama dulu. Ya, di antara D dan C, akurasi dan result ada kata challenge, gitu ya. Jadi orang DC ini nggak bisa diremehkan, dia nggak suka diremehkan. Gitu, begini doang kerjaannya, gitu ya, gini doang. Itu dia nggak mau kerjaan yang mudah itu, nggak mau orang DC itu, ya perilaku DC. Nah di antara CS ya support dan akurasi ada kata stability, ya. C dan S sama-sama menyukai stabilitas. Tapi tingkatannya adalah, perbedaannya adalah di antara komponen CS ada kalau IS kolaborasi, CD challenge. Jadi sudah jelas patokannya DC itu orientasinya kepada task, tugas, IS orientasinya kepada people, kepada manusia. Jadi dua komponen itu yang akhirnya membedakan ya. Itulah kenapa nggak bisa bersilang Coach Mary. Tidak bisa iya. bersilang. Karena komponennya itu berseberangan. Makanya kanan kiri atas bawah itu yang berpasangan nantinya ya ketika dites. Gitu Coach Mary. Coach Fahri, Ya. ada sebuah analogi yang tiba-tiba muncul Okay. di pikiran saya. Apa itu? Silakan. Kayak DI itu kuda pacu, CS itu kuda beban, iya nggak sih? Enggak, makanya nanya. Sorry, I'm asking. Kurang lebih ya begitu ya. DI ini termasuk yang easy going. Easy going itu dia tidak banyak pikiran ya. Tapi kalau CS tuh semua dipikirin. Dirinya dipikirin, keluarganya dipikirin, tetangga dipikirin, rumah tangga lain dipikirin, bahkan negara pun ikut dipikirin sama dia. Itu makanya tingkat kalau boleh saya boleh ya, boleh gitu. Coach Mary, saya ini pernah studi di RSJ, Rumah Sakit Kejiwaan, ya. Pernah studi di Rumah Sakit Kejiwaan, dan yang paling banyak ya secara topologi perilaku itu yang paling banyak mengalami tingkat stresor yang paling tinggi itu di tipe S. Gitu, karena semuanya dipikirin sama dia. Dia tidak bisa berubah, tidak bisa kalau kenyamanan dia diganggu, dia langsung tiba-tiba bisa drop. Kalau dia dikasih hentakan ya, apa kaget ya, di shock terapi lah, shock terapi ya, itu bisa langsung down. Terus karena dia termasuk yang steadiness stabil, yang butuh support dan dukungan gitu. Jadi ini tapi kalau yang tadi yang DI itu ya santai baik ya, pokoknya ya bicara aja ya, yang ya udah gampang-gampang, yang cepet-cepet aja, ibaratnya bahasa kita tuh nggak ribet gitu. Ribet amat nih gitu. Ya itu kira-kira kita yang Coach Mary sampai itu betul, kuda pacu sama kuda beban. Itu benar, kurang lebih begitu Coach Mary. Makanya ini nih kalau dilihat nih ya, DI ini orang marketing, sales gitu ya, bizdev gitu, CS tuh accounting, finance gitu. Ya kurang lebih begitu ya Coach Mary, betul ya, betul, kurang lebih begitu ya. Udah bisa langsung menyesuaikan, dan memang DEC ini bisa digunakan. Dulu kita kalau di tes psikologi itu kan banyak ya
komponennya Coach Mary ya. Hmm. Ada tes grafis, ada tes intelijensi dan sebagainya. Tapi dengan DISC ini udah bisa cukup sebetulnya untuk teman-teman di HR untuk mapping kira-kira dia termasuk berada di perilaku yang cenderungnya ada di mana. Ini bisa Oke. digunakan juga ya, dan cukup Oke. cukup cukup simpel untuk digunakan. Gitu Coach Mary. Oke. Baik. Silakan lanjut Coach. Mau ke Ya. halaman berapa? Lanjut Mau ke ya. halaman berapa? Kita lanjut ke kita langsung bahas yang satu persatu kali detail itu ya. Boleh. Yang Yang ada ya. Yang ada ini ini nih. Tipe D ya, tipe ya. Selalu ingin menang, ya nggak pernah kalah. Jadi kalau teman-teman melihat gestur perilaku D itu dia tidak pernah menurunkan wajahnya ya. Jadi kalau saya mau izin ya teman-teman semuanya, dia kayak ada apa nih? Kayak ada yang ganjel di leher dia nih. Gitu. Ya, selalu wah gitu ya. Kemudian tingkat kompetitifnya tinggi, selalu ingin menang. Ya, bicara tentang kemenangan, hasil dan sebagainya. Didorong oleh pencapaian hasil. Ya, sudah jelas. Pertanyaan utama mereka apa? Apa? Gitu ya. Dan yang disayangkan adalah ketika dia ditekan, kita berkonfrontasi atau berargumentasi dengan tipe atau dengan perilaku D. Dia akan jadi kurang perhatian. Dia nggak mendengar apa yang disampaikan oleh individu lain. Dan dia bisa marah, bisa mudah marah. Dan betul yang dia takuti adalah kehilangan kontrol diri. Karena tipe perilaku D ini adalah mereka-mereka yang punya tingkat emosionalnya cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Jadi gampang sekali terpancing, dia akan gampang marah. Kebutuhan utamanya adalah saya potong karena ada keunikannya. Keberartian, artinya keberartian ya atau kepastian. Tapi saya pisah kenapa? Karena ada kata keberartian. Nah, komponen D atau perilaku D itu senang sekali dengan hal-hal yang indah. Dengan hal yang indah ya. Dia mohon izin ya, kalau mencari pasangan, kalau dia perempuan dia cari yang ganteng. Kalau yang laki dia akan cari perempuan yang cantik. Gitu ya. Di rumahnya ya ini karena ada kata art, seni ya, art. Jadi tipe perilaku dia begitu, dia mencari sesuatu yang sangat-sangat sesuatu yang indah gitu ya, dari kendaraannya, pakaiannya. Ya, itu kalau kita bilang dominan itu glamour. Glamour. Ya jadi eh, eh, saya mau bilang gini sebetulnya sih, apa biar tekor yang penting nyohor. Nah ini ada istilah gitu. Ya, ini bahasa saya zaman dulu nih gitu kayaknya. Dia berani mengeluarkan uang sebanyak apapun untuk apa menunjukkan superioritasnya dia dari sisi pakaian, penampilan dan sebagainya. Ini makanya ada kata-kata keberartian. Art ini saya tarik garis dulu sebagai suatu hal yang indah atau keseni atau yang seni. Ya kan seni itu kan indah, art ya. Jadi tipe D ini ini hilang nih sebentar, sinyal. Tipe D ini suka dengan hal udah masuk lagi saya Coach Mary. Sudah. Coach Mary. Oh sudah ya. Sudah. Dia suka dengan hal yang indah ya. Boleh turun lagi? Turun lagi Mbak Sally. Turun lagi Mbak Sally. Wow. Di bawahnya lagi. Sebentar belum turun. Nah, ya. Kelebihan Sally, Kak Sally kelebihan. Punten. Ya. Makasih. Ya. Terburu-buru. Tipenya terburu-buru karena now sekarang juga terburu-buru. Itulah kenapa sering cepat mengambil keputusan tapi juga sering salah. Ya. Kemudian kalau dia berpendapat itu seperti memaparkan fakta. Soalnya itu benar. Padahal bisa jadi itu berita, ya mohon izinnya bisa jadi itu berita yang tidak benar. Tapi ketika dia menyampaikan dengan penuh meyakinkan, jadi terkadang kita langsung, apa iya ya? Apa iya ya? Jadi analisa dia itu seperti dia menyampaikan fakta. Karena apa? Karena dengan cara superioritas dia, akhirnya orang langsung percaya. Ya. Dan dominan ini juga suka menyalak langsung. Ya, kalau yang lain kan bisa izin dulu, dia enggak. Langsung potong. Ya potong.
Kemudian agresif ya, Monizinya agak agresif. Agresif itu dia selalu memulai duluan. Ini agresif bukan agresif yang konotasi lainnya, tapi agresif yang dia selalu memulai duluan. Kalau berkenalan dia mulai duluan, kalau berjabat tangan dia kepalanya kuat sekali, gitu kan. Kemudian pada dasarnya begini, teman-teman, perilaku dominan ini suka dengan sparring partner yang seimbang, tapi nggak boleh menang sparring partnernya. Jadi kalau dia anggap ini bertinju nih, dia nggak suka dengan tipe-tipe yang Monizin yang agak-agak lemas gitu, dia nggak suka. Nggak suka dia menganggap sparring partner dia tidak seimbang. Tetapi para sparring partner itu tidak boleh menang lawan dia, tetap harus kalah. Jadi unik ya. Pingin seimbang tapi nggak boleh menang. Ini gimana cara berpikirnya? Ini fakta, gitu. Jadi dia akan tinggal tadi ya, di potongan bulat tadi ada kata-kata challenge. Dia akan tinggalkan individu yang nggak bisa menyeimbangkan dia. Dia akan tinggalkan. Gitu. Tapi kalau begitu seimbang, orang itu nggak boleh kalah gitu ya. Kemudian kata-kata berikutnya, apa dasarnya dan apa untungnya untuk saya? Itu pertanyaannya paling utama. Untungnya untuk saya, gitu ya. Kemudian berikutnya, sulit melihat perasaan individu lain. Ini juga agak-agak ini ya. Kalau kita dibentak, mohon izinnya kita dibentak sama perilaku D. Kita dibentak nih. Kalau yang lain mungkin sorry ya, saya udah bentak kamu. Misalnya nangis ya, anggaplah yang dibentak tadi nangis. Terus ya kalau yang lain minta maaf gitu ya. Sorry ya, udah buat kamu begini. Kalau perilaku dia enggak, dasar cengeng, mental tempe, baru dibentak nangis. Nah itu dia sulit melihat perasaan orang lain gitu kan. Payah gitu aja, lemes bener. Nah kira-kira begitu ya. Itu dia agak sulit melihat perasaan individu lain. Dan kalau membuat keputusan tadi sangat cepat, betul cepat. Tapi kadang kalkulasinya sering miss. Itulah kenapa kalau punya leader ini yang paling bagus memang dia punya perilaku DC. Cepat tapi kalkulasinya tepat gitu ya. Tapi jarang sih yang ideal ya. Ideal cepat kalkulasinya ideal itu jarang sekali ya. Jarang sekali. Jadi tetap harus yang menerima keputusan harus betul bisa lagi memilah-milah apa yang diputuskan oleh perilaku D, ya. Kemudian boleh bawah lagi ke Mbak Seli, Kak Seli boleh bawah lagi, ya. Ini bawah lagi, di bawahnya itu ada cara berintegrasi dengan perilaku D. To the point, jangan muter-muter, ya. Sorry, Kak Seli, turunkan lagi di tengah. Iya, terima kasih Kak Seli. Fokus pada topik, jangan muter-muter. Dan tadi dia gerak cepat ya, jadi harus seimbang, bisa menyeimbangkan dia. Berikan alternatif itu apa? Ada plan A, ada plan B, atau plan C. Kenapa? Karena kalau dia mengambil keputusan dengan cepat, itu tadi nggak ada backupnya. Jadi kita yang buatkan. Dia punya plan A, kita bikin B dan C-nya. Karena bagi dia udah cukup plan A aja, udah kerjakan aja, kerjakan. Gitu ya. Yang berikutnya, biarkan tapak menang. Nah iya, itu tadi maunya seimbang, tapi kita nggak boleh menang, tetap harus dia yang menang, gitu ya. Gitu, dan biarkan dia bicara dan dengarkan, gitu ya. Karena tipe perilaku dominan tidak suka mendengar, jadi dia lebih banyak berbicara. Kemudian yang down-nya, down itu jangan terlalu detail, jangan, dia tidak akan mendengar. Jangan kasih hal detail, langsung aja to the point. Baik Pak, ini Pak. Baik Pak, saya memiliki produk ini untungnya Pak buat Bapak. Ya, ini akan ditransfer sekian pada tanggal sekian kalau menghasilkan jumlah sekian. Nah, itu tipenya seperti itu. Langsung to the point. Jangan memberikan info berlebih, dia tidak akan dengar dan tidak akan mau juga. Ya. Jangan mengontrol situasi, jangan. Dia yang mengontrol situasi. Jangan terlalu personal. Maksudnya apa? Tiba-tiba langsung muji sosok akrab. Dia nggak suka. Gitu ya. Karena bagi dia adalah kita nggak boleh sama dengan dia. Kita tetap harus di bawah. Ya, ini mohon izin ya buat yang dia tetap harus ada di bawah.
gitu ya. Itu untuk cara kita berintegrasi dengan perilaku D ya gitu. Atau kita nawarin produk kepada tipe D yang to the point aja ya. Misalnya kita mau presentasi nih. Baik Bapak-bapak, perkenalkan nama saya Fahri. Oh, kelamaan. Itu baik. Enggak. Selamat siang, nama saya Fahri dari company ini. Bapak, saya datang untuk menyampaikan benefit dari produk. Begitu. Saya datang mendapatkan benefit langsung keuntungan dari produk ini. Bapak-bapak, kami dari company ini, kami punya produk ini, wah udah langsung ditinggal sama dia. Ya, tapi begitu ada kata kunci benefit, oh dia langsung antusias. Oh, berarti ada hasilnya. Nah, gitu kira-kira ya. Kira-kira gitu. Oke, sekarang kita turun yang ke I ya, Coach Mary, boleh turun ke I? Ya, silakan. Silakan ke I, turun ke I. Nah, yang I perilakunya ingin disukai. Ya, ingin disukai. Apa? Dia menjadi pusat perhatian. Kalau pakai pakaian warnanya yang terang-terang, warna yang cerah-cerah. Kalau hijau dangdut, kuningnya kuning dangdut gitu misalnya gitu. Yang ya pokoknya yang membuat orang dia senang digosipin. Orang tipe itu senang digosipin. Digosipin itu apa? Maksudnya bukan difitnahnya, beda. Bukan difitnah, tapi digosipin. Kalau dia digosipin dia ngerasa, "Wih, saya terkenal nih," gitu ya. Bukan difitnah ya, beda ya. Digosipin itu ya pokoknya itu bukan difitnah. Dia lebih senang dia. Termotivasi oleh hubungan. Ya, pertanyaan utamanya adalah siapa? Gitu ya. Dalam tekanan, ketika dia ditekan, dia tidak teratur dan tidak fokus. Itulah kenapa kalau perilaku I kalau dia ditekan, ini pekerjaan bisa berantakan nih. Ya, bisa berantakan dari pokoknya udah pasti nggak bakal selesai. Karena udah nggak fokus lagi dia. Yang dia khawatirkan adalah penolakan. Gitu. Jadi kalau orang I ngajak itu jangan ditolak. Makan yuk, ayo. Gitu. Jangan ditolak karena dia tidak suka dengan penolakan. Kalau ketika dia ditolak, dia akan merasa sedih. Oh, kok saya ditolak sih? Gitu ya. Yang berikutnya adalah belum muncul kebutuhan. Nah, kebutuhan utamanya hubungan dan variasi. Nah, ini saya boleh bilang ya, hubungan dan variasi. Jadi dia lebih senang berinteraksi dengan individu lain dan yang variasinya banyak. Begini misalnya, hari ini ke mall, besok hiking, besok ke pantai, besok ke puncak, besok kemana lagi tuh, keluar kota. Itu variasi, ya. Dan apa namanya? Dan gak suka dengan satu gaya ya. Ini mohon izin ya, biar konotasinya sama. Dia gak suka dengan satu gaya ya. Ini untuk orang dewasa deh, dia bilang gitu. Dia gak suka dengan satu gaya. Gayanya harusnya bervariasi ya. Karena konteks dia adalah hubungan dan variasi. Jadi kalau dengan ini dia tidak suka dengan hari ini, dia harus beda dengan hari-hari berikutnya. Gitu ya. Itulah kenapa pasti lemari pakainya banyak. Perilaku ini karena apa? Hari ini nggak boleh sama pakainya. Gitu ya. Dan yang tersiksa adalah ketika dia bekerja dengan seragam. Itu tersiksa buat dia. Karena dari Senin sampai dengan Jumat pakainya sama. Gitu ya, gitu. Jadi tipe-tipe ini nggak kurang fit cocok di yang kerja dengan menggunakan seragam ya. Dia tidak terlalu fit dia ya gitu, tidak terlalu suka ya. Turun lagi Kak Seli punten ya. Terbuka dan ramah. Nah, iya, banyak bercanda. Dan dia selalu membicarakan tentang orang yang dikenal ya. Itu tadi ya. Dia suka digosipin dan juga suka gosipin orang ya. Tidak fokus pada detail, tentu ya, tidak fokus pada detail. Ya, yang penting ramai aja dulu. Bukan pendengar yang baik, bukan. Pastinya bukan pendengar yang baik ya. Menanyakan pertanyaan yang sama. Nah, ini yang kadang terjadi karena dia nggak fokus. Udah berjalan nih, udah panjang, ditanya lagi, ulang lagi. Karena apa ya? Karena dia tidak mendengar. Bukan karena dia tidak nyambung, bukan. Ya karena dia tidak fokus. Akhirnya pertanyaannya sering diulang-ulang. Dan kadang suka berpindah topik secara tiba-tiba. Gitu ya. Lagi ngobrolin makanan, tiba-tiba langsung fashion. Dari fashion ngomongin artis. Dari artis ngomongin 19 detik. Dari 19 detik ngomongin hal yang lain. Jadi cepat sekali. Jadi cepat sekali itu perubahannya ya. Perubahan untuk apa namanya, topiknya itu ngobrol-ngobrol itu cepat sekali. Nah, membuat keputusan secara spontan iya, sama dengan D, ya, keputusannya secara spontan. Dan mohon izin ya teman-teman, senang dengan kontak fisik iya. Kalau di kantor, di lingkungan sosial ada yang suka main rangkul gitu ya, suka
tiba-tiba ya gimana gitu ya, gitu. Apa ngelendot tiba-tiba perempuan terus nyender gitu. Itu banget ya, perilakunya banget. Ya, senang dengan kontak fisik gitu ya. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang apa namanya, yang di luar kota yang jauh dari pasangannya, kalau dia orang sebaiknya jangan keluar kota ya, sebaiknya cari Hati-hati. pekerja karena dia selalu mencari yang berhubungan dengan kontak fisik. Ini saya pernah nih ngajar ke Coach Berry sama mereka-mereka yang pulang itu sebulan sekali ya ke rumahnya itu. Terus kita belajar di IEC ini, coba ada nggak yang istrinya perilakunya Nah, ayo. Ini dia nyari loh, dia nyari kontak fisik. Ini fakta. Ya, itu suka dengan kontak fisik gitu. Jadi apa namanya? Ya memang begitu, karena apa? Karena orientasinya adalah hubungan dengan individu lain gitu ya. Jadi dan mohon izin teman-teman semua, rekan-rekan semuanya, kalau punya teman yang suka ngerangkul dan sebagainya, saya cuma menyarankan jangan terlalu terburu menyimpulkan ya. Gitu. Kadang kita suka salah sangka. Oh, dia suka sama saya, kok tiba-tiba dia ngerangkul, dia sendiran sama saya. Itu bisa jadi mungkin karena perilaku I-nya terlalu tinggi. Karena dia suka dengan kontak fisik. Gitu kan ya. Tiba-tiba lagi nyebrang, dia spontanitas minta digandeng. Terus lagi naik motor, dia tiba-tiba gitu ya, mohon izin dia meluk dari belakang ya. Tapi ya, saya pastikan dulu, jangan terlalu buru-buru mengambil kesimpulan bahwa dia ada ini dengan kita ya. Karena tipenya memang suka dengan kontak fisik. Ya, itu orang I ya. Kemudian boleh turun lagi Kak Seli. Kak Seli boleh turunkan lagi, punten. Iya. Ini do ya. Pertahankan suasana positif. Nah, ini dia tidak suka dengan sesuatu yang apa ya, bicara politik dia tidak suka, bicara tentang kesedihan tidak suka. Dia selalu bicara tentang hal-hal yang menyenangkan saja. Ya, makanya dia suka hal-hal yang positif. Bantu dia untuk mencapai popularitas. Nah, dia suka nih, ini kalau dia disuruh jadi IO, jadi MC ini bagus dia ini. Karena dia jadi pusat perhatian, popularitas. Kita bantu untuk mengupgrade dia mencapai popularitas itu. Ya, berikan kesempatan untuk ekspresi diri dia. Karena dia memang tipe-tipe individu yang suka mengekspresikan dirinya. Siapkan waktu untuk ngobrol. Nah, ini kalau diladenin ini bisa sampai 24 jam kali 6 kali ya. 6 hari nggak selesai karena bahannya selalu ada. Tidak pernah habis bahan. Yang diobrolin selalu ada. Jadi siapkan waktu untuk ngobrol. Dia akan berhenti ketika dia lelah. Tapi faktanya, perilaku I nggak pernah lelah. Ini fakta loh, perilaku I nggak pernah lelah. Nggak pernah lelah. Karena antusiasnya tinggi. Ekspresinya tinggi. Gitu ya. Dan kemudian dia fokus pada gambaran umum. Ya, gambar umum tuh saya bilangnya agak lebay ya, kadang agak lebay. Lebay itu gitu. Aduh, dia kesenggol pintu. Aduh, aku kesenggol pintunya. Aduh, sakit banget. Itu pintunya dari apa sih? Ini kalau besi bahaya, ini aku bisa bengkak. Nah, itu. Wow, merepet kemana-mana. Apa cuma kesenggol pintu dikit gitu, tapi kemana-mana bicaranya gitu. Ini besar dia fokus gambaran umum. Dan tipe ini tidak dilibatkan. Ya, tidak mau tidak dilibatkan. Jadi dia selalu ingin terlibat, gitu ya, selalu ingin terlibat dimanapun, masalah pun dia ingin terlibat, gitu ya, ingin terlibat karena apa? Karena bagi dia itu sumber informasi yang paling seru buat dia, gitu ya. Apalagi kalau dapat informasi terupdate, wah dia ngerasa dia adalah pusat informasi paling bagus ya. Ini jadi wartawan cocok nih, selalu memberitakan hal-hal yang baru ya. Kemudian kita bergeser ya teman-teman semua, Don. Apa namanya? Jangan bicara terlalu detail, iya, tidak suka. Ini ada kata tidak lagi, teman-teman perhatikan. Di atas ada kata-kata don't, tapi di bawahnya ada kata tidak. Saya simpulkan kalimatnya begini. Jangan tidak bersosialisasi. Jangan tidak bersosialisasi. Artinya apa? Harus bersosialisasi. Dia nggak suka yang sepi-sepi itu. Nggak suka dia. Karaoke yuk. Ayo. Pas karaoke, kita diem gitu. Besok kita nggak diajak lagi tuh sama dia. Nggak mau karaoke sama Fahri. Gitu kan. Begitu sampai tempat malah diem bukannya nyanyi. Nah itu, jangan tidak bersosialisasi. Jangan bawa isu negatif, tidak suka dia. Nggak suka.
ngomongin hal-hal yang sifatnya uh, kesedihan, kesakitan dia nggak suka. Terus jangan tidak mau bersenang-senang ya. Ini kalimatnya. Di atas itu kata don, jangan tidak mau bersenang-senang, harus bersenang-senang. Tipe ini perilaku ini suka yang senang-senang, ya, yang antusias. Jangan terlalu pesimis dan negatif, dia tidak suka, ya, gitu ya. Ini ada ambil kesimpulan aneh-aneh sih nggak coach, cuma saja kalau dirangkul sesama jenis. Oh iya, iya itu mungkin karena apa? Karena bisa jadi karena kebutuhan fisiknya cukup tinggi. Kebutuhan cukup tinggi orang influence ini ya, gitu ya. Jadi kalau punya pasangan yang saran saya jangan pernah bekerja terpisah ya, jangan LDR ya, jangan. Ini resikonya tinggi, resikonya tinggi, ya resikonya tinggi ya. Oke, boleh kita lanjut lagi, Coach Mary? Lanjut, seru. Lanjut. Ya, udah lagi. Merah, saya ngomongin terus sama Coach Fahri. Ya, oke, steadiness tetap. Kemudian motivasi utamanya adalah kebutuhan akan rasa nyaman. Iya, nyaman. Tetap, tidak berubah, stabil. Ya, ini steadiness. Kemudian pertanyaan utamanya bagaimana? Iya, bagaimana? Bagaimana caranya? Itu pertanyaan utama mereka. Perilaku steadiness ini selalu menjaga reliabilitas dan kepercayaan. Dia sangat amanah nih. Dan tipe steadiness ini adalah tipe yang paling baik ketika diajak untuk bernegosiasi. Misalnya deadlock gitu ya, ada perdebatan argumentasi. Steadiness akan begini, akan jadi wasit. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, tenang dulu ya. Kita ngopi dulu, kita coffee break dulu, supaya hati kita lega, supaya hati kita jangan sampai ada yang merasa tersiksa. Ayo kita istirahat dulu. Nah itu steadiness. Ya, jadi dia selalu menjaga reliabilitas, jangan sampai ada yang goyah. Dalam tekanan, ketika ditekan, dia akan menyenangkan orang lain dan jadi penolong. Ya, ketika ditekan, di pressure, di shock gitu ya, kena shock lah, dia akan menjadi penolong bagi orang lain. Sini saya bantu, sini tak bantu, semua ditolong. Yang bukan divisinya pun ditolong dia, yang bukan kerjaannya ditolong sama dia. Ya. Dan yang paling ditakuti adalah resiko dan perubahan. Nah ini yang biasanya yang lama kerja di kantor sampai 10-15 tahun nih biasanya yang steadiness nih. Gitu. Bapak nggak pengen pindah? Ya enggak apa-apa. Aku nih senang di sini. Punya banyak kawan. Teman-temanku baik-baik semua loh. Gitu. Aku nyaman di sini. Nah itu steadiness. Itu contoh ya, contoh. Ya. Kemudian kebutuhan utamanya aman, nyaman, cinta dan hubungan. Nah ini. Jadi buat teman-teman yang menyimak ini yang masih masih jomblo gitu ya. Kalau nanti yang dikejar itu yang steadiness, jangan terburu-buru menyatakan cinta. Ya, dia harus banyak belokan-belokannya. Ya, steadiness itu begini. Kalau kita ingin mendekati dia, harus dekat dulu dengan temannya dia, dekat dengan orang tuanya, dekat dengan sahabatnya, dekat dengan teman curhatnya, baru bisa ke dia. Gitu. Jadi nggak bisa langsung. Gitu. Jadi putar lagi, baru akan ketemu dia. Jadi harus sabar ya. Jangan terburu-buru menyatakan cinta kalau dengan steadiness ya. Dia akan kaget nanti ya. Karena itu dianggap perubahannya terlalu cepat. Gitu ya. Lanjut berikutnya Kak Seli. Punten Nah, wajah beda tadi dengan I. Kalau I itu dari wajah udah kelihatan, matanya berbinar-binar. Karena apa? Karena antusiasnya tinggi, tidak pernah merasa lelah. Kalau D tatapannya garang, tegas. Kalau I antusias, muka ketawa lah, kita bilang itu muka ketawa ya, muka yang nggak ada dendam, nah muka penuh antusias, muka yang seru. Kalau steadiness tipe-tipe muka yang yang agak lemes, bukan dia lemas, bukan, tapi memang tuh katanya seperti orang lemes gitu. Sebenarnya dia bukan lemes, karena di sini kalimatnya tidak mudah bersemangat terhadap sesuatu. Kalau dia nggak nyaman, dia nggak akan bersemangat. Dan dia pendengar yang baik. Ini kalau curhat sama dia ya, itu
dia senang mendengar dan dia jangan komentar. Oh, iya ya, iya. Beda dengan I, ya. 1 jam curhat di jam yang sama itu udah bocor langsung, satu kantor tahu semua. Ya jadi I ini jangan sampai kita curhat dengan tipe I ya. Itu langsung itu beber kemana-mana ya, gitu. Padahal baru sejam curhat tiba-tiba langsung keluar kemana-mana ya. Tapi carilah yang IS. Kalau IS dia masih jaga apa namanya, dijaga tuh curhatannya tadi. Tapi kalau yang ID, wah udah tuh langsung dia curhat kemana-mana, diceritakan juga kemana-mana ya. Orangnya easy going tuh maksudnya dia apa namanya, siap terbuka, tetapi tidak mudah terbuka. Siap terbuka tapi tidak mudah terbuka. Kalau bertanya spesifik, ya tadi ya, karena dia berpikirnya dengan bagian-bagian. Banyak berpikir, nah semua dipikirin. Dan dia selalu mendam, ya. Kalau dia punya ide dipendam sama dia. Gitu, kamu aja deh yang nyampaikannya ide saya. Sehingga orang tipe steadiness, perilaku steadiness ini tidak terlalu menonjol kalau dia ada di kantor. Karena apa? Dia tidak mau untung saya IS. ada yang pengakuan ya. Dia punya pendapat disimpan ya. Suka dengan punya waktu sendiri. Iya, oh ini steadiness ini suka dengan loner, penyendiri. Makan sendiri. Dia nyuci baju sendiri. Minum sendiri. Tidur pun sendiri. Kayak lagu dangdut ya. Masak sendiri juga. Itu dia loner penyendiri ya. Kalau suka ngelihat di kafe, di pojokan, bawa buku, ini steadiness pasti nih, ya. Kafe tempat yang ramai, tapi tetap sendiri, ya. Baca buku ini steadiness, waktu sendiri. Dan selalu kalimatnya, coba saya pikirkan dulu ya, coba saya pikirkan dulu, gitu, ya. Itu kalimatnya dia. Punten, oke, Kak Seli. Wah ini ada yang berubah nih lah. Tadi katanya DI, ada yang mendadak berubah. Gunakan langkah yang teratur dan logis dunya ya. Gunakan langkah yang teratur dan logis. Maksudnya ada step-stepnya. Tanyakan pertanyaan spesifik. Jadi jangan muter-muter. Kemudian berikan dukungan dan jelaskan situasinya. Situasi itu maksudnya misalnya dia ada hari ini misalnya ada perubahan di kantor, jelaskan situasinya. Ingatlah untuk selalu adil. Nah ini apa namanya? Dia sangat sangat concern dengan keadilan. Keadilan itu maksudnya apa ya, menempatkan proporsi yang sama kepada ya, proporsi yang sesuai kepada individu tertentu, menempatkan proporsi yang sesuai kepada individu tertentu. Jadi dia selalu, kalau dia ngerasa itu tidak adil, dia selalu terusik di dirinya itu, karena itu poin utama dia ya. Jangan melupakan janji. Nah steadiness ini nggak boleh dijanjiin, dia akan ingat sekali ya. Kita tahun depan mengikat janji ya. Oh kapan itu, tanggal sekian. Nah itu kalau udah dijanjikan dia akan ingat terus. Dia akan tulis, dicatat baik-baik. Itu jangan sampai dia melupakan janji, gitu ya. Kemudian jangan perubahan mendadak. Dia tidak bisa mendadak, tidak bisa. Karena sekali lagi dia akan merasa kaget. Ya, kemudian jangan ya, kalimatnya ya, jangan tidak dapat diandalkan. Harus diandalkan. Dia merasa harus diandalkan. Gitu ya. Oh, kamu bisa kok, kamu bisa. Ya. Jangan lupa menyediakan informasi. Nah, dia suka dengan informasi yang cukup detail. Jangan melangkah terlalu cepat. Dia nggak suka. Ya, jangan tidak sabaran. Oh, harus sabar. Kata dia kalau menghadapi dia juga harus pelan-pelan. Ya, itu karena perasaannya cukup halus. Dia agak halus nih perasaan-perasaannya nih. Ya, kayaknya berubah haluan tan. Berubah haluan ya. Oke, Kak Sally punten. Ini yang terakhir di C. Yang C ini consciousness atau standar tinggi. Boleh digeser. Nah, tipe orang yang ingin tepat, akurasi, ketepatan. Standarnya tinggi nih. Ya, standarnya tinggi. Kemudian, oh, ntar dulu. Sampai di S dapat saya simpulkan Coach Fahri SC ya. Iya. Saya SC akut. SC akut. Jadi kok langsung tahu dia.
Ini Mom Coach Siska ini langsung tahu di SC akut. Nah, kemudian pertanyaan utamanya adalah mengapa? Why? Ini kenapa? Kenapa? Dan dia lebih tertutup introvert. Kalau dia ditekan, wah ini nih. Ini C ini dia akan memberikan pertanyaan yang orang lain mungkin nggak akan bisa menjawabnya atau bahkan nggak menyangka itu pertanyaan bakal keluar. Dalam tekanan dia terlalu kritis. Gitu. Wih, orang kabinet gak nyangka ya kok. Gua aja gak kepikiran tuh nanya kayak gituan. Kok dia bisa kepikiran nanya kayak begituan ya? Sangat kritis. Ya, kalau dalam tekanan. Yang dia takut adalah kritik akan pekerjaan. Kenapa? Karena dia termasuk tipe yang selalu berusaha untuk mencapai kesempurnaan di dalam pekerjaannya. Ketika dikritik, dia langsung merasa bahwa, wah, ada pekerjaan yang gak saya tuntaskan nih. Nilai utamanya rasa hormat, saling menghormati. Nah, dia kalau yang DST tadi keberartian ya, saya potong, tapi kalau yang C keberartian atau kepastian. Iya, harus yang pasti-pasti saja. Consistent. Jadi orang yang dengan standar tinggi. Ya, apa namanya? Kak Seli punten boleh turun lagi ya. Standarnya tinggi nih. Berikutnya tampak tertutup dan kaku. Ya, terlihatnya pendiam dan dia kalau bertanya banyak hal, terlalu detail. Mempelajari detail dengan hati-hati, sangat. Kalau melangkah dengan hati-hati, betul. Dan dia sangat orang yang patuh aturan. Sangat patuh aturan. Jadi kalau dia dikasih SOP, dijalankan betul-betul SOP-nya. Jadi kalau dikasih aturan, dia akan jalankan terus aturannya. Selalu menyelesaikan tugasnya, iya. Kalau bagi dia kalau nggak selesai itu merupakan apa ya? Merupakan suatu hal yang gimana ya? Tidak enak kalau belum selesai tugasnya. Menimbang semua fakta sudah memutuskan. Sini datanya, sini faktanya. Ayo sini, bawa data, bawa fakta, bawa data, bawa fakta. Ini tipe-tipe consciousness, ya. Jadi selalu meminta data atau fakta, ya. Itu consciousness. Berikutnya terakhir, boleh putar. Nah, dengarkan dengan baik, ya. Kenapa dengarkan dengan baik? Karena perilaku C ini detail. Jadi kalau tidak didengarkan pasti ada part-part detail yang terlewatkan. Kemudian kalau dia bertanya harus dijawab. Ya, contoh. Ini contoh nih, Pak, dari mana? Habis makan. Sama siapa? Sama temen SMP, SMA, kuliah, TK, apa SD. Gitu. Di mana makannya? Tadi menunya apa? Wah, satu pertanyaan belum dijawab udah muncul pertanyaan berikutnya itu apa namanya? Konsisten tuh. Gitu ya. Makan di mana dan segala macam gitu ya. Kok kenapa telat pulang? Macet. Di mana macetnya? Tadi naik apa? Bahkan ditanya, sopirnya laki apa perempuan? Sopir Grab-nya misalnya begitu ya. Itu sampai sedetailnya seperti itu. Ya, teliti. Ya, jadi makanya dia sangat teliti, masukkan info yang relevan dan dia tahu mana yang relevan, mana tidak, yang sesuai apa tidak. Perlambat alat presentasi. Jangan terburu-buru kalau presentasi sama dia, tapi kalau DI itu cepat. Presentasinya kalau C harus perlambat. Karena dia akan mencari tiap potongan-potongan isi kalimat dan semuanya. Ya, gunakan materi tertulis. Jadi teman-teman kalau menghadapi perilaku C, kalau dia baca jangan diganggu. Misalnya gini, Bapak Ibu, ini saya kasih brosur ya buat dibaca. Kemudian dia pantengin, jangan diselak. Dia sedang memilah-milah, itu sedang dibaca detail. Gitu. Jadi gimana Bu? Gimana Pak? Yang disampaikan di brosur, jangan diselak. Kalau mau nyelak, tunggu dia taruh brosurnya, gitu ya. Baca brosur, kalau dia udah taruh, berarti sudah selesai bacanya, ya. Temukan isu kunci dan fokus. Ya, temukan isu kunci dan fokus itu maksudnya poin yang paling krusial, ya, di antara permasalahan. Jangan bergerak terlalu cepat, hampir sama dengan S. Jangan terlalu banyak ngobrol, tidak suka. Jadi karena standar tinggi jadi nggak suka yang dengan obrolan-obrolan yang cicet gitu, tidak suka. Jangan kehilangan kesabaran. Wah, ini kalau nggak kuat dengan kritiknya ini bisa nggak sabar kita ya, karena kritiknya bisa hal-hal yang bisa sangat tajam sekali. Jangan menginginkan keputusan segera, tidak bisa.
Pak, boleh nggak Pak nanti segera diputuskan? Tidak bisa. Ya, karena dia menimbang dengan data dan fakta dan sebagainya. Kalkulasinya tinggi. Gitu ya. Itu cara-cara untuk menghadapi setiap perilaku DISC. Jadi teman-temannya jadi sudah tahu ya bentuk-bentuknya. Apa namanya perilaku-perilaku yang sering muncul dari DISC ini. Jadi sekali lagi kalau mau gampangnya gini, kita belajar pakai gestur ya. Tadi kalau tatapan D itu tegas tatapan matanya. Kalau I seperti tatapan mata bahagia atau tatapan mata tertawa. Kalau S agak sayu. Sayu itu karena apa? Karena banyak yang dipikirkan. Kalau C tidak tegas tapi tajam. Jadi kalau dia melihat tuh kayak, mohon maaf ya, kayak orang melanjangi gitu, tajam gitu ya. Dan dia melihatnya begini turun naik. Karena dia melihat dari atas ujung rambut sampai ujung kaki itu tipe-tipe C. Ya itu ingat kalau dari gestur. Kemudian kalau tipe D dan I kalau salaman, anggaplah salaman ya, dia antusias nih, kencang gitu ya. Kalau S ujungnya doang, gitu ya, gitu, ujungnya doang. Kalau orang C, mohon izin, kalau orang C, kalau dia lihat penampilannya nggak oke, dia nggak mau salaman. Misalnya apa? Dia lihat kukunya panjang, dia nggak mau salaman. Dia simpan gitu. Ini saking segitunya akurasi, saking apa namanya? Kalau kita bilang tuh agak-agak perfeksionis nih C ini nih. Gitu ya. Kalau I ketemu orang C gimana Om? Waduh, ini ada pertanyaan nih. Waduh, udah pasti nggak cocok nih. Yang I-nya rame, yang C nggak suka ngobrol, gitu ya. Orang I akan tertekan karena orang C suka menekan karena orang C tidak suka mengobrol. Jadi sebaiknya jangan dipertemukan lah. Orang I dan C ini jangan dipertemukan, gitu, gitu. Apa? Ini orang C ya? Kenapa saya bisa tahu? Karena saya C. Karena saya C akut. Jadi ini, tapi udah saya begitu profesi seperti ini, Coach Mary di profesi seperti ini, saya apa namanya C-nya sudah nggak terlalu akut lagi. C-nya udah mulai nggak terlalu akut, gitu ya. Jadi kalau dulu bisa saya menjustifikasi, padahal orang itu rame, karena niatnya dia memang ingin meramaikan dan memang orangnya antusias. Dan saya bisa menjustifikasi itu banyak banget sih ngomongnya, gitu ya, gitu. Bahkan bisa menjustifikasi ini banyak omong pasti nggak ada isinya nih. Itu saking akutnya nih. Ini dulu nih. Ini kalau nggak jadi pengajar ini mungkin saya masih akut sampai sekarang. C-nya ya. Sekarang tadi gitu. Jadi kalau saya sarankan pertanyaan, kalau ketemu gimana ya? Sebaiknya janganlah. Tapi mudah-mudahan C-nya tidak terlalu akut ya. Kalau akut banget itu tadi bisa dijustifikasi. Dan orang I akan merasa tertekan dengan kehadiran orang C. Karena tadi orang C itu menelanjangi. Jadi kalau dia natap tuh dia diem gini, dilatin gitu ya. Dilatin. Nah orang I nggak nyaman gitu. Gila gue lagi dinilai. Nah itu dia. Orang I pasti akan begitu. Kemudian oh iya memantapkan hasil saya yang DI. Oh iya Coach Siska DI. Berarti dominannya cukup tinggi diselingi dengan I ya. Cepat, tegas, kemudian apa namanya menjadi pemimpin yang cukup baik ya kalau DI itu. Oke, dari saya Coach Mary sudah DISC, atau kalau ada pertanyaan teman-teman yang ingin apa namanya tadi saya akui ya saya emang SC, saya akui dan C-nya tinggi sekali, C-nya tinggi sekali, akurasinya tinggi, gitulah. Saya ini ngarang buku Coach Mary itu baru selesai 9 tahun, saking akurasinya. Jadi bayangkan 9 tahun saya nulis buku cuma 1 buku 9 tahun. Ini kalau pengarang lain mungkin 9 tahun sudah bisa 30 buku, saya baru 1 buku. Itu saking dibolak-balik akurasi, penelitian, data dan sebagainya sampai segitunya. Gitu. 1 buku 9 tahun. Ini saya akui. Keren. Jadi bukan keren sih. Ini teman saya bilangnya akut banget tadi bilang akut loh ya dibilang gitu nih. Saya selalu diledek gitu, ini C-nya C akut. Dan mohon izin ya teman-teman, ini saya
saya kayak sambil ngobrol, sambil intermezzo, sambil juga dapat pengetahuan. Orang C itu ya, perilaku C itu kalau mohon izinnya, kalau ngatain tuh lebih pedes dibandingkan orang D. Padahal orang D itu tegas. Tapi kalau soal mohon maaf ya, kalau ngatain tuh lebih pedes orang C. Gitu. Lebih pedes gitu. Padahal D itu kan tegas gitu ya. Ya silakan Coach Mary. Sorry Coach Fahri. Saya berpikir begini ya, entah kenapa keluar pemikiran seperti ini. Tadi kan dibilang nggak boleh crossing ya, nggak mungkin antara D ke S atau I ke C, betul? Betul. Tapi dari penjelasan yang tadi, saya menangkap, mohon maaf, apakah ini akan mengikuti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, apalagi kalau misalnya dia ada di posisi puncak. Misalnya seorang tipe D dan I ada di posisi puncak, mau nggak mau dia akan berlaku C juga dong. Seperti tadi kan dibilang orang tipe C itu keluar pertanyaan yang nggak pernah dipikirin sama orang lain, gitu ya. Nah, apakah mungkin seperti itu? Karena dari DISC ini kok saya ngelihat kalau orang bilangnya cuma bisa 3, berarti kalau nggak DIS, ISC, CDI, gitu kan ya? Iya, bisa Coach Mary, bisa bisa di tiga-tiganya ada juga, namun nanti biasanya yang paling tinggi nilainya itu biasanya cuma hanya 2 ya, di antara itu hanya 2 yang nilai tinggi. Jadi kalau dia DI, C masih nyambung ya, kan D ada C ada nyambung juga atas bawah kanan kiri, jadi bisa DI. Mungkin begitu dia jadi pemimpin di puncak, I-nya mulai sedikit-sedikit bergeser, hilang, lebih jadi menjadi DC gitu. Jadi 4-4-nya ada, tetapi biasanya nilai yang tertinggi itu hanya 2 saja. Tidak 3 tidak mungkin, karena nanti dalam perilaku itu biasanya dia menempatkan positioningnya itu secara alamiah ya. Ini kalau bicara soal positioning manusia ketika dia berperilaku, dia selalu berusaha untuk mengkorelasikan. Ya hanya bisa dilakukan 2 hal saja ya. Karena apa? Karena kalau dari sisi kita bicara soal fisik, soal faal, soal syaraf, otak kita hanya terbelah 2 kan, kanan dan kiri, berarti hanya 2 ketika dia menjalankan aspek fungsi dari perilakunya. Gitu. Oke. Berarti yang dominan yang paling tinggi cuma ada 2 ya. Mungkin yang lainnya mengikuti tapi nggak dominan ya. Mengikuti tapi tetap ada, tapi ikuti saja. Gitu Coach Mary. Oke, berarti kenapa Coach? Enggak terus Coach Mary. Oke. Nah, sekarang gini, kalau misalnya nih tadi ada orang D, dia nggak pernah mau kalah, nggak pernah mau ngeliat orang lain menang, tapi dia senangnya bersaing, ya. Nah, kalau kayak gini, kalau orang dominan berhadapan sama orang I, biasanya I ngalah ya kan. Berhadapan sama orang C, mungkin C-nya ngeluarin kata-kata pedes kali ya. Nah, kalau berhadapan ya, DI, I ngalah gitu ya. Tapi kalau DC enggak. Kalau dengan C enggak, itu dijabanin. Gitu dijabanin ya. Kan betul. Itu ya, betul. Jadi perdebatannya bisa nggak selesai itu kalau misalnya dia ketemu C berdebat tuh, aduh gitu ya. Gitu, dan dua-duanya memang tidak mau ngalah karena C merasa terchallenge, dan D juga tidak ingin yang C ini menang lah istilahnya begitu. Jadi luar biasa nih kalau ketemu nih. Makanya kalau nanti misalnya kita mau bernegosiasi nih antara bos kita misalnya C, yang mau kita hadapi D, nanti kita harus bawa orang S nih. Kita harus bawa perilaku S ke tengah-tengah untuk mencegah jangan sampai ya chaos ya, di perdebatan itu chaos. Jadi harus ada yang menenangkan situasi atau jangan sampai memanaskan situasi. Gitu Coach Mary. Iya benar, setuju. Makanya nah ini penjelasan ini akan korelasi dengan materi besok loh ya teman-teman, karena materi besok itu ngebahas tentang pentingnya DISC dalam proses perekrutan ya kan. Barusan Coach Fahri cerita kalau besok mau negosiasi sama orang D, bos kita orang C, ajak orang S gitu kan. Nah, ternyata
Ternyata nih coach, saya pernah cerita ya, ada pengalaman ketika saya mau hire HR manager gitu ya. HR manager ini, kandidat ini tipenya steadiness ya, steadiness. Kebapaan lah, kebapaan. Jadi kayaknya IS nih tipenya ya. Terus big boss saya, owner saya nggak mau, katanya enggak, karena dia orangnya nggak kayaknya jalannya biasa aja, nggak cepet gitu loh. Terus saya bilang, loh, emang kenapa Bu? Kalau HR manager harus DI, kenapa harus DI? Kalau semua manajer DI gitu ya, nggak ada orang steadiness-nya mah pecah perang dunia ya kan, DIC. Nah ternyata orang S ini nggak laris manis gitu kan. Nah mohon maaf bukan kenapa-napa, tapi ini kejadian beneran, dan akhirnya tidak pernah ada satupun orang di hire karena ownernya maunya meng-hire hanya orang D dan I di dalam kantor dia, which is untuk memegang divisi. Dan saya pengen banget nih dapat informasi kenapa mapping begini penting banget, karena ini bukan semata-mata karena keinginan gitu kan, tapi sebenarnya kebutuhan dong. Kalau ngelihat orang berarti kan dari kebutuhan ya, spesifikasi ada, nah tipe orangnya apa. Nah kalau menurut Coach Fahri gimana? Iya, terima kasih Coach Mary. Jadi betul sekali bahwa di dalam dunia, kita bicara di dunia kantor ya, itu kan biasanya kita bicaranya multidimensi. Multidimensi artinya di satu sisi ada yang harus mencapai target, di satu sisi ada yang mendukung, di satu sisi ada yang harus menenangkan, di satu sisi ada yang harus bisa bernegosiasi. Jadi harus multidimensi. Jadi artinya sebetulnya ini penting banget kalau nanti di dalam dunia pekerjaan itu atau di kantor itu harus banyak dimensi-dimensi apa namanya, yang tadi kombinasi dari hal itu tadi gitu ya. Jadi bayangkan kalau semuanya DI gitu ya, ini yang lead siapa gitu, yang bayar gaji siapa, karena pekerjaan-pekerjaan ngitung gaji itu kan SC semua tuh ya. Jadi sebetulnya itu penting sekali di dalam dunia pekerjaan. Cuma yang kita harus cek adalah proporsi jumlahnya. Jadi misalnya saat ini yang kita butuhkan misalnya mau mencapai target, berarti memang sepakat bahwa banyakin DI-nya, banyakin nih, karena kita di proporsi di awal ini mengejar target perusahaan, tapi setelah berjalannya waktu kita ambil proporsi yang lain gitu ya. Jadi hanya yang paling diutamakan adalah, kalau saya boleh menyarankan para pelaku usaha dan juga pebisnis, pastikan proporsi dimensinya itu harus sesuai. Ini yang kadang kenapa sering terjadi ya, kembali lagi ya kayak materi yang kemarin yang soal incivility tadi, karena bisa jadi di antara itu juga ada dimensi-dimensi yang terlalu banyak yang DI-nya ya SC-nya kurang dan sebagainya. Jadi harus bisa dipastikan dulu dengan plot-plotnya dimensi tadi gitu ya. Tapi sekali lagi teman-teman semua, bahwa ini adalah perilaku, dan perilaku itu bisa menyesuaikan, bisa berubah, yang tidak butuh waktu lama. Jadi yang paling realistis itu sejam bisa berubah kita ya, kalau dia di brainstorming cara berpikirnya dan sebagainya. Itu artinya bahwa kehidupan manusia itu selalu menyesuaikan terhadap lingkungannya. Jadi tidak ada yang tidak ada yang patternnya atau ada yang konsisten ya, tapi dia selalu menyesuaikan dengan keadaan lingkungan di mana dia berada. Jadi tidak ada kekhawatiran sebetulnya. Cuma yang jadi perlu diambil garis lurus, kan tidak mungkin misalnya gini, kita dapatnya DI terus kita mau rubah ke SC, itu kan itu butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Itulah kenapa dibutuhkan multidimensi di dalam setiap di dalam setiap pekerjaan ya, begitu Coach Mary. Iya, terima kasih penjelasannya Coach Hari. Karenanya saya sekarang memahami apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya, di mana nyari QC manager tapi dicari orang DI. Ya nggak bakal ada orang QC manager DI gitu ya. Makanya posisi itu kosong terus ya, karena maunya orang DI, yang nggak akan ada gitu loh. Terjawab pertanyaan saya setelah sekian lama.
Ya paling tidak yang menonton tahu lah ya penempatan ini penting banget, penempatan posisi dengan kepribadian dan perilaku tanggung jawab ini penting sekali. Bukan sekedar saya maunya orangnya jalani cepat, kalau diperintah cepat, ambil keputusan cepat, nggak bisa. Tergantung job desk dan resiko pekerjaan, tanggung jawab juga. Gitu ya, Coach ya. Betul, Coach Mary. Iya. Nggak, ini bukan curhat kok. Ini maksudnya saya baru ngeh bahwa oh ini makanya gue nggak pernah dapet orang gitu. Emang nggak pernah ada orang quality control dicari DI itu nggak ada. Nyari di mana juga nggak ketemu. Okay. Betul sekali. Oke, teman-teman, kita nggak terasa udah hampir 1,5 jam. Iya. Hampir 1,5 jam. Wow, seru banget ini pembahasan. Dan Coach Fahri ini benar-benar membukakan pemikiran saya. Kayaknya saya harus ngambil tes ulang nih. Nggak tahu nih saya. Oh my God, terasa ditepuk hati saya tadi ya, ditepuk bukan ditampar tapi ditepuk hati saya. Anyway guys, kalau kalian suka dengan tayangan kita, jangan lupa tinggalkan jejak komen di bawah ya, jangan cuma di live comment, play something because it's really meant to us gitu ya. Dan besok nih ada kelanjutan dari malam hari ini tentang gimana DISC dipakai untuk perekrutan. Jadi kalian udah tahu dulu dasarnya hari ini. Nah besok yang pengen belajar tentang gimana sih buat perekrutan tuh DISC bergunanya untuk apa? Nah ikutin lagi besok gitu. Karena channel saya selalu mencoba menampilkan sesuatu yang memang sebenarnya kita tahu tapi kita nggak tahu lebih dalam lagi. Nah kita tanya sama ahlinya. Cuman tahu DISC doang saya seperti apa, tapi saya nggak pernah tahu. Oh kenapa begini, kenapa begitu tuh? Kebuka lah di sini kan. Oke. Oh iya, dan jangan lupa Coach Fahri ini punya YouTube loh. Kalian harus subrek. Ya, subrek. Ada di description. Atau boleh sebut juga Coach. Monggo Coach, silakan. Oh iya, jadi agak malu-malu juga. Ya, YouTuber dadakan ini tidak seperti Coach Mary ini channelnya bagus. Kalau saya YouTuber dadakan lah. Boleh itu nanti tinggal klik aja, dicari Fahri Firdaus. Tapi saya pakai Fahri Firdaus Alba. Itu karena yang pakai Fahri Firdaus banyak gitu. Jadi klik aja Fahri Firdaus. Nanti gambarnya ada ya wajah saya lah. Wajah itu. Ada anak cewek loh, cantik loh. Iya, betul Coach Mary. Jangan takut Coach, channel YouTube saya juga banyak, yang paling benar cuma ini, lainnya nggak ada yang benar. Mungkin Coach Fahri harus bikin channel baru lagi. Oh gitu ya, bikin channel baru lagi. Saya ada yang nyanyi, ada yang jalan-jalan, akhirnya ini yang fokus. Dulu masih salah jalan soalnya. Kok sama ya, masih salah jalan. Dan ini channel terbaru, baru September tanggal 1 kita bikin. Yang lainnya udah tua-tua umurnya. Iya. Hidup enggan mati tak segan. Hidup enggan mati pun tak segan. Oke, Coach Fahri, dari Tips and Trick bersama Recruiters mengucapkan terima kasih banyak buat materi, dan kayaknya Coach Fahri ini benar-benar pakem banget ilmu psikologinya ya. Saya meleleh loh dengarnya, gila ya. Nggak kayak gini, gue tuh bodoh banget gitu loh. Aku ngerasa ngobrol sama Coach Fahri, gue tuh bodoh banget ya. Kalau urusan public speaking mungkin Mary masih bisa, tapi kalau urusan gini kayak gue baca buku yang tebel-tebel gitu kayak kayak kamus gitu kan, KKBI ya. Amazing deh bisa kedatangan Coach Fahri di sini. Jangan kapok ya Coach, kita akan bikin rencana tayang lagi ya. Tapi tema yang greget, yang enak gitu. Jadi orang terbukakan informasinya ya. Boleh. Itu mungkin yang lagi rame itu kejiwaan ya, sakit ya, gangguan gangguan kejiwaan. Itu nah, nanti kita bahas sesuatu yang saya mau bahas sama dirimu tuh, penting banget. Ntar kita bahas di Japrian ya. Saya mau diskusi tentang sesuatu. Oke. Guys, jangan lupa bantu saya share, follow dan subscribe dan like videonya ini, dan juga akun channelnya Coach Fahri. Dan nantikan besok pukul 8 kelanjutan dari malam hari ini untuk kalian yang penting banget buat kehidupan kalian ya. Siapapun kalian, bukan hanya orang HRD, tapi siapapun kalian, mahasiswa,
entrepreneur, karyawan, maupun orang HR, kalian penting banget untuk tahu hal ini ya. Dan Coach Fahri, kita ucapkan goodbye dulu yuk ke pemirsa. Oh, Bye-bye gitu, bye-bye gitu ya. bye-bye. Oke, oke. Jangan dia malu-malu. Gimana Coach Fahri ngomong deh? Aduh, kalau kalau ngajar bisa, tapi kalau ngomong bye kenapa saya mendadak grogi ya? Eh, Sering-sering tadi sepanggung sama saya deh. Sering-sering sepanggung sama oh, saya. oh iya, mungkin mungkin harus begitu kali ya. Oke, Iya. terima kasih teman-teman yang sudah menyimak pada hari ini. Pokoknya Coach Mary keren banget deh, bisa membuat teman-teman terbuka terhadap segala hal aspek yang kita bisa belajar bareng. Jadi pesan saya ya pantengin terus channelnya Coach Mary. Ini keren banget, oke banget. Ya, sampai jumpa ya. Dipromoin Mak Caci, Mak Caci. Oke guys, kita tutup karena udah pukul 9:30, kalian besok kerja dan kita ketemu besok malam pukul 8. Oke, bye-bye. Terima kasih Oke. Coach Fahri. Bye-bye. Jadi nggak bisa mati. Handphone gue hang dari tadi. Dari tadi hang, nggak bisa. Mati sinyal ya.